Sudah bergabung bersama kami, Gita. Marcelina, kita melaporkan langsung dari Rumah Lembang, Jakarta. Iya, bisa Anda laporkan bagaimana saat ini suasana di sana dan apakah kedua atau pasangan calon sudah hadir di sana? Iya, situasi terkini di Rumah Lembang tepat menjadi posko pemenangan dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 2 Ahok Jarot saat ini begitu ramai sekali dipadati oleh para pendukung dari Ahok Jarot. Dan seperti inilah situasi terkini jika bisa dilihat. Acara utama di Rumah Pemenangan, di posko pemenangan ini adalah untuk menyaksikan secara langsung survei dari beberapa lembaga survei, dan ini begitu ramai sekali karena mereka semua sama-sama menyaksikan bagaimana untuk penghitungan cepat sementara dari beberapa lembaga survei yang sampai saat ini begitu fluktuatif sekali. Karena kalau kita melihat dari perolehan hitung cepat sementara dari beberapa lembaga survei, untuk pasangan nomor urut 2 dan juga nomor urut 3 ini bisa dikatakan cukup bersaing sekali. Ini fluktuatif baik pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2 maupun juga pasangan nomor urut 3. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Marvin, sampai sejauh ini pasangan nomor urut 2 baik itu Ahok maupun Jarot sampai saat ini belum tiba di posko pemenangan Rumah Lembang Jakarta ini. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini Ahok Jarot tengah berada di wilayah Kebagusan, dan setelah nanti dari wilayah Kebagusan maka akan menyambangi langsung untuk nonton bareng seperti apa sebenarnya perolehan hitung cepat sementara dari beberapa lembaga survei. Dan tentunya kita masih akan terus menantikan seperti apa nanti hasil perolehan hitung cepat sementara dari beberapa lembaga survei yang sampai saat ini masih juga kita nantikan. Marvin. Baik, terima kasih Marcelina Gita untuk informasi dan langsung dari Rumah Lembang, Jakarta. Fitri, ternyata meriah sekali animonya ya, sangat ramai meskipun baru beberapa persen saja yang masuk begitu ya. Dan tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Basuki Cahayapurnama bersama dengan istrinya Veronica Tan dan juga anaknya Nicholas Chan sudah menggunakan hak suaranya di TPS 54 Pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan tadi ini sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat, artinya proses pemungutan suara sudah ditutup begitu, dan Ahok sendiri dikabarkan tidak akan mengikuti proses penghitungan suara di TPS 54 karena tadi setelah pemungutan suara Ahok langsung bergegas menuju ke kawasan Kebagusan Jakarta Selatan, tepatnya ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, yang mana tujuan dari kedatangan ini ialah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga bersama dengan Wakil Ahok yakni Jarod Saiful Hidayat untuk melakukan agenda makan siang, dan juga rencananya akan sedikit memantau bagaimana jalannya proses penghitungan cepat atau quick count dari kawasan kediaman rumah Megawati. Dan agenda ini bersifat internal, tidak dapat diliput oleh media sayangnya. Namun menurut Ahok tadi pertemuan ini hanya untuk membahas untuk memonitor jalannya quick count terkait dengan penghitungan suara di Pilkada DKI Jakarta. Dan usai dari rumah Megawati, rencananya Ahok akan menuju ke Rumah Lembang untuk memantau jalannya quick count bersama dengan tim pemenangannya. Dan usai dari Rumah Lembang, Ahok juga akan ke Hotel Fairmont yang ada di kawasan Jakarta Selatan, yang mana nanti akan digelar quick count yang digelar oleh Partai Golkar. Dan jika direview kembali, tadi saat proses Ahok melakukan pencoblosan, kedatangan Ahok di TPS 54 diikuti oleh kemeriahan dari warga Pantai Mutiara yang ingin bertemu dan juga bersalaman dengan Ahok. Dan saat tadi proses pencoblosan tidak ada yang spesial dari perlakuan oleh pihak panitia kepada Ahok, meski Ahok ini diketahui merupakan seorang pejabat publik, namun tadi Ahok tetap diperlakukan seperti warga biasa. Dan tadi usai pencoblosan, Ahok juga sempat mengucapkan terima kasih kepada aparatur keamanan yang selama ini sudah berusaha keras untuk menjaga atau menjalani pengamanan untuk Pilkada DKI Jakarta. Marvin. Clara, terima kasih. Saya menuju ke Wilson Purba. Wilson, apakah Anies Sandi optimis
jika perolehan suaranya unggul dibandingkan pasangan lain? Ya Marvin, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno optimis jika nantinya mereka unggul dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Baik dalam putaran pertama ataupun jika nanti terjadi putaran kedua, mereka juga optimis akan masuk ke dalam putaran kedua. Ini sesuai dengan hasil survei yang mereka pantau dari lembaga survei Indometrik yang menyatakan bahwa mereka nomor urut pertama dengan suara 45,18%, diikuti oleh Ahok Jarot yaitu 40,36% dan yang terakhir Agus Silvi 14,46%. Dan hasil survei ini diambil pada pukul 12:40 waktu Indonesia Barat di sejumlah TPS yang ada di Jakarta dan juga melalui metode bertanya seperti itu kepada para warga Jakarta usai melakukan pemilihan. Dan optimisme ini juga tadi ditunjukkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Posko Cicurug Menteng, Jakarta Pusat. Tadi Anies dan Sandi menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerjasama yang dilakukan oleh para relawan baik pada masa kampanye maupun pada masa pencoblosan sekarang. Anies dan juga Sandi menilai kerjanya sangat bagus karena selama belusukan ini reaksi masyarakat cukup positif dan juga pada saat hari ini pencoblosan suasananya juga kondusif. Nah berikutnya Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno nantinya akan memantau langsung exit poll dan juga hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei di kantor DPP Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dan nantinya saat ini juga Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno telah berkunjung ke kantor DPP PKS di kawasan Jakarta Selatan, namun pertemuan berlangsung tertutup sehingga awak media ini tidak mendapatkan informasi apa saja yang dibicarakan di dalam. Namun untuk seluruh agenda hari ini tadi yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, tadi keduanya sudah mencoblos di TPS masing-masing dan saat ini masih berkeliling. Dan untuk posisinya saat ini sedang menuju di kantor Gerindra. Sementara untuk tim pemenangan yang ada di Posko Cicurug Menteng ini ada M. Taufik yang tadi menyampaikan juga bahwa ucapan terima kasihnya kepada warga Jakarta yang telah mau diajak bekerja sama selama kampanye dan juga menyambut Anies Sandi secara positif dan juga untuk pada hasil suara ini nantinya. Meskipun Anies Sandi optimis ini tapi tetap kembali lagi menyerahkan kepada warga DKI Jakarta karena mereka menilai dari hasil belusukan mereka ini dan juga dari hasil debat 3 kali debat yang dilaksanakan oleh KPU DKI Jakarta, Anies Sandi menilai bahwa masyarakat Jakarta sudah terdidik dan juga bisa menilai para pasangan calon DKI Jakarta siapa yang unggul dari ketiga debat itu. Jika Anda tadi sudah mengulas mengenai dari hasil quick count sementara yaitu dari Carta Politika dan juga dari Indobarometer bahwa saat ini pasangan nomor urut 2 unggul, ini mungkin linear dengan perbincangan yang terjadi sepanjang hari ini, tepatnya di Twitter, di mana cuitan paling banyak diterima dan juga ditujukan oleh pasangan nomor urut 2. Nomor urut 2. Nah ini adalah hasil datanya, jadi kita sebenarnya punya data dari 2016 di mana pasangan Ahok Jarot itu dia mendapat respon atau cuitan lebih banyak dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa Ahok selalu menempati porsi lebih dari 50%. Oke, bagaimana dengan hari ini? Hari ini kita bisa lihat per hari ini seperti apa? Ya, di hari ini. Di hari ini Mbak. Oke, cuitan hari ini cuitan juga di hari ini, ya. Terdata. Nah, itu dia terdata. Ini per hari ini kita bisa melihat berapa banyak cuitan per hari ini. Oke, ini adalah ini adalah waktu. pembicaraan setiap harinya dan hari ini sekitar 62 ribu itu cuitan ditujukan kepada pasangan Ahok Jarot. Nah, ini kita bisa lihat Ahok Silvi di tweet sebesar 22 ribu tweet, sementara Ahok Jarot sebesar 63 ribu tweet dan Anies Sandi sebesar 12.167 tweet. Berarti hampir 60%. Hampir 60% ditujukan kepada Ahok Jarot. Tapi isi dari cuitan sendiri, apakah kita bisa melihat bernada dukungan atau bernada penolakan? Beragam. Jadi selalu ada ketika kita bicara tentang seseorang itu dia bisa direspon dengan berbagai macam reaksi emosi gitu ya. Apakah dia senang, apakah dia antisipasi, ataukah dia tuh marah gitu. Nah sejauh ini sampai hari ini masih direspon dengan emosi joy, kemudian anticipation, kemudian juga trust gitu.
Kalau Nah. paling banyak kita lihat apa yang Iya. paling banyak dari emosi yang ditujukan kepada pasangan yang paling banyak dicuit, yaitu Ahok Jarot. Ahok Jarot, kita bisa lihat mungkin untuk Ahok Jarot seperti apa emosi yang dimunculkan dari situ. Oke. Ya. Oke, Di- Mbak Atika, tahan dulu di sana. Kita akan Baik. jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali mengulasnya lebih dalam mengenai hal Ya. tersebut. Tetaplah bersama kami. Selamat sore semua. Pertama-tama kita pantas bersyukur atas hasil yang kita capai dari walaupun masih setengah. Ya, kami sangat berterima kasih kepada para pendukung, relawan, termasuk partai politik, termasuk semua pihak. Kenapa? Kalau kita mengingat 3-4 bulan yang lalu, bahkan ada lembaga survei yang menyatakan Ahok Jarot itu bisa jadi paling buncit, juara 3. Tidak sampai perolehan suara 20%. Bahkan ada lembaga survei yang mengatakan hanya 10%. Tapi dari perhitungan yang kita lihat, sementara ini kita telah memimpin jadi nomor 1. Nah, kita tidak tahu apakah akan mencapai 50% plus atau tetap hanya urutan 1. Kalau memang 1 putaran atau 2 putaran kan perhitungan baru 50%. Kita tunggu saja, tapi kami yakin perjuangan ini memang belum selesai dan semangat pendukung Ahok Jarot itu nggak pernah padam. Pasti akan terus. Nah, ini yang kita yakinin. Kami minimal kami bersyukur banyak orang melihat apa yang telah kami lakukan. Banyak orang percaya bahwa kami mampu mengadministrasi keadilan sosial untuk seluruh warga DKI. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Kami juga terima kasih Bapak Ibu bisa jaga ketenangan, ketertiban. Kita harapkan semua ingin 1 putaran. Ya, tapi apapun yang terjadi, kalau kita lihat kondisi hitungan suara, kita udah pantas bersyukur, berterima kasih atas perjuangan ini. Dari yang dianggap nggak ada yang mau milih, ternyata kita masih dipercaya paling banyak. Ya, jadi ini yang penting. Nah, kita tunggukan secara tertib. Kami kebetulan ada lagi perhitungan suara di Partai Golkar. Habis ini kami akan ke sana supaya teman-teman yang kumpul di sana juga dikasih semangat. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kami sangat yakin pemilih Ahok Jarot itu sangat solid. Jadi tidak ada istilah bergeser. Dan kita tinggal tunggu hasilnya. Terima kasih. You